adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Mari kita berkenalan dengan kakak-kakak yang akan mengisi materi pada hari ini. Perkenalkan, namaku Kak Novita. Nama aku Kak Yugis. Namaku Kak Yuana. Adik-adik, mempelajari ilmu pengetahuan alam dan sosial berarti kita sedang mencermati hal-hal yang ada di sekitar kita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi. Energi tidak dapat diciptakan, energi juga tidak dapat dimusnahkan. Namun kita bisa mengubah energi dalam beberapa bentuk. Nah, manusia mengubah beberapa energi untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adik-adik, sumber energi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui dan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui artinya sumber energi yang jumlahnya banyak dan dapat digunakan terus-menerus. Yang pertama adalah matahari. Energi matahari ini jumlahnya sangat melimpah. Pemanfaatan energi matahari ini digunakan untuk mengeringkan pakaian dan barang cucian lainnya. Yang kedua adalah angin. Angin berasal dari udara yang berhembus di permukaan bumi. Pemanfaatan energi angin ini digunakan untuk menggerakkan kincir angin dan turbin sehingga dapat menghasilkan energi listrik. Dan yang kedua adalah untuk menggerakkan kapal agar bisa berlayar. Yang ketiga adalah air. Air yang dimaksud ini adalah gerakan air. Pemanfaatan energi air ini digunakan untuk mengalirkan turbin agar dapat menghasilkan energi listrik. Selanjutnya juga dapat digunakan untuk wisata dan irigasi. Yang keempat adalah panas bumi. Panas bumi berasal dari perut bumi. Pemanfaatan panas bumi ini digunakan untuk membuat sumur yang digali hingga mencapai titik panas bumi, kemudian dialirkan ke dalam turbin sehingga dapat menghasilkan sumber energi listrik. Yang kelima adalah bioma. Bioma meliputi keseluruhan makhluk hidup yang sudah mati. Pemanfaatan energi bioma ini digunakan untuk pembangkit listrik tenaga bioma atau PLTBM. Oke adik-adik, selanjutnya adalah sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Artinya sumber energi ini tidak dapat dibuat oleh alam dalam waktu yang singkat. Yang pertama adalah minyak bumi. Minyak bumi berasal dari makhluk hidup yang mati, kemudian tertutup oleh lapisan tanah dan lapisan batuan. Minyak bumi dapat digunakan sebagai pembuatan oli atau pelumas, pembuatan lilin, dan pembuatan aspal untuk jalan raya. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara berasal dari zat kimia organik yang berisi oksigen, karbon, hidrogen dalam sebuah rantai karbon. Batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik, digunakan sebagai industri kimia, serta farmasi. Yang ketiga adalah mineral alam. Mineral alam merupakan sumber energi yang sudah melalui beberapa proses. Contohnya adalah uranium yang dapat menghasilkan energi nuklir. Materi yang selanjutnya adalah perubahan bentuk energi. Contoh-contoh perubahan energi yang pertama adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Contohnya adalah lampu. Nah, lampu yang semula tidak menyala, setelah diberi arus listrik, lampu tersebut akan menyala. Yang kedua adalah energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika dan oven. Setrika yang semula tidak panas setelah dialiri arus listrik akan menjadi panas. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin dan mesin cuci. Kipas angin yang semula diam setelah diberi arus listrik akan bergerak. Yang keempat adalah energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah baterai. Jam dapat bergerak jika dialiri energi kimia dari baterai. Yang kelima adalah energi listrik menjadi energi bumi. Contohnya adalah radio dan handphone.
Radio yang semula tidak bisa berbunyi setelah dialiri arus listrik akan menimbulkan bunyi. Yang keenam adalah energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah makanan. Makanan yang kita konsumsi akan menghasilkan energi gerak. Ayo bernyanyi bersama. Matahari sumber energi terbesar di bumi. Energi panas yang dihasilkan dapat diolah jadi cahaya. Ayo matikan lampu di siang hari. Hemat energi listrik untuk menjaga bumi tercinta. Materi selanjutnya terkait dengan energi alternatif. Sumber energi akan habis seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia. Maka dari itu dibutuhkannya energi alternatif. Yang pertama adalah sumber energi air. Contohnya, pada pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan air terjun untuk menggerakkan turbin. Dari turbin akan menghasilkan energi listrik. Yang kedua, sumber tenaga angin. Pada zaman dahulu, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan kapal layar. Pada zaman sekarang, angin dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin-mesin penggiling dan pompa angin. Yang ketiga, sumber panas bumi. Panas bumi biasanya digunakan untuk pembangkit listrik. Yang keempat adalah sumber energi matahari. Matahari merupakan energi cahaya dan energi panas terbesar di bumi. Matahari dimanfaatkan untuk pembangkit listrik menggunakan panel surya. Yang kelima adalah energi gelombang air laut. Gelombang air laut biasanya memiliki banyak energi. Dari energi itulah akan diubah menjadi energi listrik. Yang terakhir adalah bahan bakar bio. Bahan bakar bio biasanya disebut dengan biogas. Asal dari bahan bakar bio dari tumbuhan dan hewan, maupun juga kotoran ternak. Baik adik-adik, itu tadi pembahasan mengenai energi dan perubahannya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu kalian ya. Sampai jumpa di materi berikutnya.